2LB5 Tema Prakonsepsi. Pengertian prakonsepsi. Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Prakonsepsi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi risiko biomedis, mekanis, dan sosial terhadap kesehatan. Tujuan dari prakonsepsi: pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan prakonsepsi. Kedua, meyakinkan bahwa semua wanita usia subur bisa menerima pelayanan perawatan prakonsepsi yang akan memungkinkan mereka akan kesehatan yang optimal. Ketiga, mengurangi risiko lahir cacat. Keempat, mengurangi hasil kehamilan yang merugikan. Faktor yang mempengaruhi persiapan dan perencanaan kehamilan. Pertama, faktor sosial dan budaya. Usia, pendidikan, pengetahuan, status, pernikahan, suku, dan budaya. Kedua, faktor ekonomi atau finansial, pekerjaan dan penghasilan. Ketiga, faktor kesehatan, riwayat kesehatan atau penyakit yang diderita dan riwayat kehamilan atau persalinan sebelumnya. Keempat, faktor psikologi, kesiapan menerima kehamilan dan jumlah anak. Menurut WHO 2013, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil adalah penyediaan pelayanan kesehatan komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan intervensi sosial sebelum terjadinya kehamilan yang bertujuan untuk: pertama, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Tiga, mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Keempat, mencegah terjadinya kematian bayi dalam kandungan, prematuritas, baby alarm. 5. Mencegah kelainan bawaan pada bayi. 6. Mencegah infeksi neonatal. 7. Mencegah stunting dan KEK. 8. Mencegah penularan HIV dan IMS dari ibu ke anak. Kesembilan, menurunkan risiko kejadian kanker pada anak. 10. Menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan gangguan kardiovaskular di kemudian hari. Hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan? Pertama, kesiapan fisik. Pengaruh fisik juga sangat mempengaruhi proses kehamilan. Kedua, kesiapan finansial. Persiapan finansial bagi ibu yang akan merencanakan kehamilan. Ketiga, persiapan pengetahuan dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman. Keempat, persiapan aspek usia. Pada usia di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Kelima, kesiapan aspek psikologis. Apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya mulai menjalani konseling prahamil. Kebutuhan pada masa konsepsi atau masa sebelum mempersiapkan kehamilan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin D, cairan yang cukup, zinc, vitamin E. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat yang dikonsumsi menghasilkan energi sebesar 4 kakal. Protein. Kebutuhan protein pada masa prakonsepsi sebesar 10-30 dari kebutuhan energi sehari. Lemak merupakan sumber energi terbesar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Serat merupakan komponen yang sangat penting pada asupan setiap orang. Kebutuhan cairan pada setiap orang dapat berbeda, tergantung dari usia, jenis kelamin, suhu lingkungan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan jenis aktivitasnya. Vitamin A berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, fungsi, penglihatan, dan sebagai sumber antioksidan. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berperan dalam mengoptimalkan kesehatan tulang serta fungsi otot. Vitamin E berperan sebagai antioksidan dan berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Screening prakonsepsi dilakukan sebagai langkah pertama untuk
waktu 2 tahun sebelum konsepsi WHO 2013. Manfaat screening prakonsepsi. Manfaat dari screening prakonsepsi adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan tidak diinginkan, mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, mencegah kelahiran mati, prematur dan bayi dengan berat lahir rendah, mencegah terjadinya kelahiran cacat, mencegah infeksi pada neonatal, mencegah kejadian underweight dan stunting sebagai akibat dari masalah nutrisi ibu, mengurangi risiko diabetes dan penyakit kardiovaskuler dalam kehamilan dan mencegah penularan human immunodeficiency virus dari ibu ke janin WHO 2013. Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 21 tahun 2021 dilakukan melalui: pertama, pemberian komunikasi informasi dan edukasi KIE diberikan melalui ceramah tanya jawab, diskusi kelompok daerah, dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media KIE sesuai tahapan tumbuh kembang dan kebutuhan masing-masing kelompok umur. Kedua, pelayanan konseling dapat diberikan secara individual, berpasangan, atau kelompok sesuai kebutuhan klien dan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau fasilitas lainnya. Ketiga, pelayanan screening kesehatan dilakukan melalui anamnesis, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, faktor risiko, termasuk deteksi dini masalah kesehatan jiwa. B. Pemeriksaan fisik paling sedikit meliputi pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan tanda dan gejala anemia, dan pemeriksaan fisik lengkap sesuai indikasi medis. C. Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis dan atau kebutuhan program kesehatan. Apabila pada hasil pelayanan screening ditemukan permasalahan kesehatan, wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam rangka menyiapkan kehamilan yang sehat bagi ibu dan bayi, didasarkan pada hasil screening status imunisasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Kelima, pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk mengoptimalkan asupan gizi pada masa sebelum hamil. Keenam, pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya merupakan tata laksana untuk menindaklanjuti masalah kesehatan yang ditemukan pada masa sebelum hamil, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Screening apa saja yang dilakukan sebelum prakonsepsi? Screening prakonsepsi. 1. Pemeriksaan Koch. Pemeriksaan Koch untuk mendeteksi adanya toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus dengan cara mengecek ik dan inu. Kedua, analisis sperma. Pemeriksaan analisis sperma dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah sel sperma, bentuk atau morfologi sel sperma, pergerakan atau motilitas sel sperma. Ketiga, pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG pada pria digunakan untuk mengetahui secara akurat ukuran testis serta mendeteksi adanya tumor, kista, aliran darah tidak normal, serta gangguan lainnya